Robito Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari? Ayo. Kenapa difasilitasi oleh Robito Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti, meneliti nasab Pak Alwi itu lembaganya Robito Alawiyah. Kalau mau meneliti, ya datang dong. Anda mau meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Mau meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat. Diundang kemarin, saudara, ayo suruh bawa sama teman-temannya, sama gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Robito Alawiyah, di UIN Wali Songo saja. Dijawab saudara oleh tim kita, baik, kita siap datang ke UIN Wali Songo, tapi datang dulu ke Robito. Kemarin kita di Robito, nanti kita di UIN Wali Songo. Kita datang. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemarin. Ditungguin sampai jam 10 malam, lagi-lagi kabur. Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam imam. Ada yang lebih penting. Kalau soal bungkam imam terserah, dia mau sadar nggak sadar urusan dia, saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat nasab Ba'alwi itu begini. Apa yang dipertanyakan oleh si Imad, semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib, kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab, nggak ada pelajaran nasab di pondok pesantren. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Semua kita kumpulkan dalam satu tim, dibuatlah sebuah buku 500 halaman. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi, sekaligus menyangkal para pembatal nasab. Buku ini akan dibagikan ke seluruh pondok pesantren di Indonesia supaya para kiai punya pegangan. Lu lagi pada turun nih, termasuk partai apa tuh yang gambarnya kebo tuh, saya lupa tuh namanya tuh. Ikut turun, begitu turun nanyain, wah Habib Rizik nggak turun? Iya, lu kangen. Nah kan kemarin dia yang pilih, betul? Kemarin dia tuh yang tongkrongin presiden, betul? Kemarin dia yang ambil manfaat, betul? Sekarang begitu dia dimusuhin, pakai bilang kita terzalimi. Iya, unyil. Jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Baklawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Baklawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Jadi jangan framing-framing lagi. Ayo kita ajakan diskusi. Diskusi Kiai tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan, aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil. Diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya? Humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Ba'alwi.
Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang gak mau datang. Kenapa itu saya gak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel, tapi mereka bikin framing dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing sejarah, tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah, tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali. Hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad ke-4, Siri Silsilatil Alawiyah, di abad ke-5 Tahdibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6 seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7. Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musan. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sugra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi
nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Kitabnya bukan kitab nasab, kitab tasawuf, kitab kuropat-kuropat, cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono, itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya nggak dikenal. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Mbak Lawi ini Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Fakih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Fakih Muqaddam ini. Ta'aya jelmana. Tidak dicatat sebagai ulama, tidak dicatat sebagai wali, tidak dicatat sebagai lurah. RT aja, nggak ada itu tulisannya Fakih Muqaddam jadi RT pada masanya. Kitab-kitab sejarah banyak sekali yang ada di abad ke-7 itu. Kitab-kitab sejarah itu sudah banyak di Yaman itu. Tapi sama sekali ketika orang-orang Tarim pun disebutkan, itu kiai-kiai di Tarim disebutkan namanya si A, si B, si C pada masa itu. Tapi ini sosok Fakih Muqaddam ia entah disebutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang sosok ini tidak ada. Minimal ada tapi dia bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana setelah beberapa ratus tahun di abad 9, 895 Hijriah, dia ditulis begitu besar, melebihi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini hidup di abad ke-5 ke-6. Itu pada masanya dicatat semua oleh para ulama. Ibnul Jauzi yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang menulis kitab, yang mencatat di Baghdad ada seorang ulama besar yang kalau ngaji ribuan jumlahnya.